Nyanyilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pada hari ini kita bisa berjumpa kembali atas nikmat yang Allah sampaikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat waktu, kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Kepada Bapak Ibu Jamaah Zumiyah, kami ucapkan selamat bergabung, dan juga Bapak-Bapak sekalian dari Majelis Kopi Uduk. Wah, kelihatannya hari ini semangat banget ya. Ini semangat banget. Ya, jumlahnya juga kelihatannya di awali sudah lumayan penuh begitu. Baiklah, mengawali acara kita yang berada di Majelis Kopi Uduk maupun yang berada di Zoom, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah agar Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada hari ini, memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, kalaupun ada yang sakit Allah sehatkan pada kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Ya, hari ini temanya emang agak santer ya. Satu kata gitu loh. Cuman satu katanya ini membuat banyak pertanyaan dan juga asumsi dari yang melihatnya. Ya, ini memang kelihatannya hari ini Kimo ini ingin langsung to the point, bicara mengenai makar. Ya, oke, keren ya, Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai, ya Kimo kita mau tahu dulu nih. Oke, Bapak-bapak, kira-kira persepsi tentang makar apa sih? Coba, barangkali ada yang bisa menyampaikan, sharing dulu. Silakan, silakan. Ya, apa yang ada di pikiran, nggak usah direkayasa, nggak usah dibuat dalam bentuk cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya makar ini seperti yang telah terjadi. Ya. Oke, jadi makar itu ada kaitannya dengan upaya perlawanan terhadap pemerintah gitu ya. Oke, sekarang ada lagi yang lain? Nah, udah. Kurang nancep itu kayaknya. Nah, itu baru benar tuh. Ya benar. Ya, silakan dah. Terlalu di depan speaker itu. Pindah aja, pindah. Nanti storing. Ya. Udah posisi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya makar itu sesuatu yang udah ditentukan hukumnya dan ada seseorang yang melawan atau menentang hukum itu sendiri. Atau bisa juga negara dalam negara gitu bisa. Cukup sekian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya. Udah ya, ada lagi? Oh, Pak RW. Oh, Pak RW salah. RW itu dalam setiap momentum ya, Iya. harus dia fardu ain. Waduh. Silakan Pak RW. Ya kalau menurut saya dari kata makar itu adalah satu perbuatan dengan maksud menyerang atau membunuh tiga orang, Dibaca. menjatuhkan orang. Oke. Itu makar. Oke. Ya. Baik. Nah, apa yang disampaikan tadi kalau dari dua pernyataan di awal itu lebih kepada istilah itu muncul dari persepsi yang ada yang dilihat dirasakan yang dilihat dan dirasakan. Kalau Pak RW tadi Google dia, sama kayak saya juga gitu. Jadi makar dalam arti yang sebenarnya dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia itu makar itu diistilahkan sebagai sebuah tipu muslihat, ya, sebuah upaya gitu ya, tipu muslihat. Bagaimana agar itu bisa dilakukan, ujung-ujungnya adalah mengancam nyawa orang lain. Nah, ini istilah makar, tapi tadi juga ada makar itu dalam konteks selalu dikaitkan dengan upaya ingin menjatuhkan kekuasaan. Itu juga ada definisi makar gitu. Nah, gimana kemudian definisi makar di dalam konteks Al-Quran? Ya kan di dalam Al-Quran itu disebutkan juga ya, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Gitu, bahwa orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Ya, sesungguhnya ya Allah itu ya tipu dayanya yang ya pokoknya tipu daya Allah lah yang bisa mengecohkan mereka gitu. Seolah-olah mereka itu ingin mengecohkan. Nah, sedikit mungkin Kimo, kalau saya melihat salah satu makar itu kan yang dilakukan ketika orang-orang kafir Quraisy itu ingin membunuh Rasulullah, itu makar itu. Kalau kita lihat definisinya agak tepat ya, bagaimana tipu daya, muslihat, dan bahkan waktu itu semua kabilah itu diikut sertakan, ya ingin membunuh Rasulullah. Nah sehingga kalaulah itu terjadi, pandangan mereka itu bahwa yang melakukan itu bersama-sama. Gitu. Jadi ada sebuah kepentingan bersama, dibuat seperti itu, dibuat siasat, dibuat tipu daya bahwa pelaku ataupun tragedi yang menimpa Rasulullah itu yang sudah mereka rencanakan itu merupakan perencanaan dari semua kabilah, kepentingan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, tapi Allah kan punya rencana yang lain. Nah itu kalau dilihat dari definisi, ya sebenarnya itu pun bagian dari makar. Permasalahannya adalah kata makar ini seringkali melekat kepada siapa yang melakukan gitu. Jadi kalau konteks negara, maka negara akan menuduh orang yang melakukan sebuah tindakan ancaman, tipu muslihat itu melakukan makar. Tapi apabila misalkan penguasa itu sendiri yang melakukan, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah makar. Nah ini secara definisi ya. Nah, batasannya apa? Sejauh mana kita akan berbicara? Karena memang bahasa apa orang bilang dia judul ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih Kimo. Nah, ngeri sedapnya seperti apa gitu? Justru ini yang mau kita gali. Kita tempatkan pada porsi yang sebenarnya sehingga kita pun bisa memaknai makar itu dengan konteks yang sebenarnya. Nah, saya kira langsung saya persilakan kepada guru kita Kimo untuk menjelaskan. Shallu ala Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خسارا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Guswar yang sudah memberikan waktu, dan yang saya hormati segenap jamaah Zumiyah Shisha TV 2 Dai Berbagi, juga tidak lupa yang saya banggakan bapak-bapak Majelis Kopi Uduk dan Maslahatul Ummah yang menyatu di Majelis Kopi Uduk. Saya doain semua banyak duitnya, amin. Kenceng banget aminnya. Tidak terasa kita masuk pada minggu yang kesekian kalinya, dan tema kita malam ini sebenarnya tema-tema biasa seperti sebelumnya, hanya karena sebab ada perihal yang sedang terjadi. Jadi seolah-olah menjadi hal yang membahayakan. Yang bahaya itu bukan peristiwa yang sekarang, yang bahaya itu adalah tema itu sendiri sebenarnya. Tema ini berat karena setiap kita punya potensi untuk melakukan tema ini. Maka yang sudah digambarkan tadi bapak-bapak, apa itu makar? Ya, kalau nggak bisa jawab makar, saya tanya apa itu makan? Nah itu pasti lancar semua jawabnya. Dan yang dijelaskan oleh Ustadz Guswar tentang makar, ya ini maknanya banyak. Dalam Al-Quran, kata makar ini disebut sampai 43 kali di 23 surat. Ada persamaan kalimat makar itu seperti kalimat kaidun, yakidu kaida di surah At-Tariq tuh. Ya. Bunyinya gimana? Innahu ala rajahil qadir yauma tublas sarair famalahu min quwwati wala nasir was sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fas wa ma huwa bil hazab innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Innahum yakiduna kaida, mereka telah berbuat tipu daya, ya, dengan tipu daya yang mereka buat. Wa akidu kaida, tapi aku juga berbuat tipu daya itu, kata Allah. Jadi kalau dalam surah yang disebutkan banyak itu dari 23 surat tuh ada kalimatnya kaidun, ada kalimatnya juga khida, ya, wa ma yakhdauna ila anfusahum, surah Al-Baqarah. Jadi khida, kaidun, kemudian khilah, kemudian bagyun, itu artinya sama, tipu daya. Ya. Jadi yang kata-kata tadi itu di luar 43 kalimat makar. Secara etimologi makna dari kata makar, yang kata ini dari bahasa Arab diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya, seperti halnya ilmu, tertib, hikmah, majelis, kemudian juga hukum, itu kan bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Maka makar ini juga bermakna tipu daya. Jika diterjemahkan dengan makna perspektif politik, adalah perbuatan persekokolan yang dilakukan oleh banyak orang dalam rangka untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Gitu.
Sementara makna secara agama, makar itu adalah perbuatan yang dilakukan bersama dalam rangka untuk menghancurkan dan menjatuhkan orang lain atau mencelakakan. Jadi setiap orang yang kalau ternyata dia bersekongkol untuk menjatuhkan, ujungnya mencelakakan, bahkan sampai mati, itu juga makar. Gitu. Makar secara perspektif hukum negara untuk menggulingkan pemerintahan sah. Secara agama, apa saja yang sekiranya dalam rangka untuk dilakukan bersama-sama, ya ujungnya adalah menghancurkan, menjatuhkan, dan sampai akhirnya mati, itu pun adalah makar. Yang sederhananya, Pak RW dapat berkat. Contoh ini, dapat berkat, ya jatahnya 2, yang lain 2. Ternyata ada orang yang mau ngambil jatah RW. Ini yang jamaah nggak tahu sebabnya ya. Ya, kemudian akhirnya dibuatlah, ya, diambil hak itu. Di dalamnya ada kezoliman, di dalamnya ada tipu daya, di dalamnya ada hal-hal yang bisa membuat orang itu bisa kecele, ya, ujungnya malu paling sedikit. Ya, kalau dalam perspektif agama Islam, bahwa makar ini sampai dia mati, sampai akhirnya ada kezoliman yang satu itu kemudian dipenjarakan atau kemudian hilang kehormatannya, itu pun makar. Ya, jadi demikian. Nah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di dalam surah Ali Imran ayat 54 dan surah Al-Anfal ayat 30, Ali Imran ayat 54 membahas tentang Nabi Isa yang ingin dibunuh. Kemudian Allah, ya karena sebab tipu dayanya orang-orang Yahudi saat itu, Allah buatlah tipu daya lagi. Dibuat salah satu wajah pimpinan mereka menyerupai wajah Nabi Isa. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 30 tadi Ustaz Gusar menyebutkan ketika orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuatlah ya bagaimana caranya supaya mereka tidak jadi dengan kekuasaan Allah. 13 kabilah yang ingin membunuh Rasulullah, dibuat tipu daya dengan izin Allah kepada Nabi, sampai ketika dibacakan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar dari rumah, kemudian mereka nggak lihat, ya akhirnya kejar-kejaran, sampailah ada di Jabal Nur, Gua Thur, Nabi bersembunyi, orang kafir Quraisy kebingungan. Ada di mana nih? Makanya ada Abdullah bin Abu Bakar yang setiap pagi turun, kemudian sore naik, menceritakan apa yang terjadi di kota Mekah. Karena orang Mekah bingung, Muhammad keluar dari Mekah tapi di jalanan nggak ada. Ya rame itu. Nah itu Abdullah bin Abu Bakar yang mencari tahu. Nah itulah dalil Pak RW pasang status. Gitu. Bisa posting kondisi keadaan segala macam. Ya dibuat oleh Allah skenarionya. Kalau kemarin saya sebutkan bahwa Nabi dalam keadaan genting masih bisa memanage, mengorganize, yang gantiin tidur Ali bin Abu Thalib, yang ngiringin Nabi Abu Bakar, yang nganterin makanan Asma binti Abu Bakar, yang menjaga pintu gua Abdullah Al-Uraitid, yang menggembala ternak pura-pura di bawah Amir bin Fuhairah, yang nganterin, yang update statusnya Abdullah bin Abu Bakar, yang nganterin Nabi guide Yahudi profesional dibayar ya dengan profesional, itu Ali Al-Uraitid atau Ali Uraitid ya, 7 orang. Inilah bentuk bagaimana pertolongan Allah dalam rangka membalas tipu daya makarnya orang kafir Quraisy. Nah, ini disebutkan dalam perspektif susah amat. Perspektif memang lapar kali ya. Ya, maaf ibu-ibu ya yang ada di Zoom. Bisa jadi secara agama juga secara politik negara. Karena saat itu meskipun Nabi bagian daripada orang kafir Quraisy, tapi sudah sebagai pemimpin. Gitu. Nah yang kita bahas adalah saat ini ya, tema makar ini secara sederhana bahwa setiap siapa saja dari manusia, apapun suku, agama, rasnya, ketika dia berbuat sesuatu bersama-sama bersekongkol dalam rangka untuk mengadakan tipu daya yang terencana
Sampai disebutkan al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebaikan kebenaran yang diorganize dengan yang tidak diorganize dengan baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Meskipun disebutkan juga bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, tapi sudah dimulai, ya, dilakukan bersama-sama dalam rangka untuk tipu daya dari awal dirancang sampai ujungnya. Ya. Di dalamnya ada perencanaan untuk menghancurkan dan mematikan dari makhluk Allah bernama manusia. Itu pun adalah makar. Nah, tema kita ini ya dalam rangka berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan secara umumnya, termasuk kita dibahas ini. Jangan sampai dari hal yang baik itu pertemanan, persahabatan, ya oke lah tidak harus mati, tapi ketika membuat dia sampai tercekat, kemudian hilang muruah, marwah, haibah, wibawanya, membuat dia malu, pembohongan publik sampai akhirnya orang itu juga menarik diri, ya itu juga namanya pembunuhan karakter, pembunuhan publik, itu bisa termasuk kepada kategori makar. Ya, maka yang kita inginkan adalah dengan pembahasan ini, karena apa yang terjadi saat ini luar biasa. Ya, kalau tidak diinginkan oleh seseorang sampai kepada arah untuk menghancurkan manusia, mungkin sifatnya hanya kezoliman, ngambil barang sesuatu, dia ngambil hak orang lain menjadi haknya, tidak ingin mencelakakan, itu kezoliman. Tapi kalau sudah dimakar, itu ada kezoliman. Kenapa? Wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian ada khida, penipuan, ya. Kemudian ada bagi itu udah gimana caranya supaya orang rusak. Kemudian ada juga sumpah palsu, qasam. Ya. Juga ada qatl, pembunuhan. Jadi makar itu banyak karena yang dilakukannya ada orangnya banyak, kemudian melibatkan banyak orang. Ya. Nah ini yang sangat berbahaya. Berawal dari sesuatu yang kecil, kemudian dia terlatih. Biasanya orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu yang suka bersiasat dari hal yang sederhana, ujungnya dia bisa sampai pada sesuatu yang besar. Nah, orang-orang yang bisa berbuat makar besar itu tidak akan mungkin berhasil, tidak akan sampai dia tega melakukan kalau dia tidak memulai dari hal yang kecil. Entah itu karena sebab otodidak belajar sendiri, entah itu karena pendidikan secara akademisi. Gitu. Ya, kan di bagian pemerintahan, bagian mungkin keamanan, ya di lembaga atau ketika ada pendidikan ini, ya itu sangat membahayakan sekali. Maka orang yang berilmu kawal ilmu dengan iman. Sebab kalau ilmu dia tidak beriman, maka ilmu yang dimilikinya pasti akan dibuat untuk mencelakakan orang lain. Ya. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazid minallah illa budan. Siapa orang yang bertambah ilmu, science, knowledge, pengetahuannya, tapi tidak ditambah hidayahnya, tidak ditambah kesolehannya, tidak ditambah imannya, maka tidak ada yang didapatkan dari ilmunya kecuali membuatnya semakin berani kepada Allah dan menolak kebenaran. Gitu. Nah, iman itu tumbuhnya karena ibadah. Iman itu tumbuhnya karena taat. Dan iman akan tumbuh dengan ibadah yang didasari dengan ilmu. Nah, yang dimaksud dengan ilmu oleh kalimat maqalah Imam Syafi'i adalah ya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Orang yang berilmu dunia kawal dengan kebaikan, orang yang berilmu akhirat kawal dia dengan keimanan. Kalau tidak dikawal, maka ilmu itu yang seyogyanya adalah kebanggaan Allah. Karena orang yang mencintai ilmu dan mencari ilmu, menggali ilmu, menuntut ilmu itu dicintai Allah. Karena ilmu itu adalah kebanggaan dan mahkotanya Allah. Kalau Ustadz Guswar kemarin bilang ada kebahagiaan dan penderitaan adalah mahkotanya Allah. Ternyata mahkota Allah itu banyak. Di antaranya adalah ilmu. Maka siapa orang yang mencari ilmu, pasti dia dicintai oleh Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan keluar untuk dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Dalam hal ini adalah ilmu agama. Ya. Tetapi ketika ilmu itu tidak diiringi dengan hidayah, tidak diiringi dengan kesolehan, tidak diiringi dengan ketaatan, kecintaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah,
maka ilmu itu tidak berarti apa-apa. Bahkan sebaliknya ilmu itu akan mencelakakan dia. Ya, ujungnya zolim, ujungnya ujub, ujungnya sombong. Dan ujungnya lagi adalah makar. Dia akan mengumpulkan orang-orang yang punya sifat sombong, punya ujub, punya ilmu lagi, yang punya sains, berkumpul menjadi satu, kemudian membuat perencanaan, ya, kompak dalam satu kesepakatan, dalam rangka untuk dimulai apakah membunuh satu orang atau bisa menggulingkan pemerintahan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga jamaah Zoom ya. Ini apa yang kita bahas hari ini memang sesuatu yang agak berbeda dari apa yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai hati gitu kan, masalah tauhid. Sekarang ini lebih kepada hal-hal yang bersifat strategi dan teknis. Nah, sebenarnya gini Kimo, kan kalau kita melihat apa sih bedanya makar dengan siasah gitu, ya kan? Karena kan kalau kita lihat dari konteksnya, kita sebagai umat Islam, ya Rasulullah pun melakukan yang namanya siasah dan bahkan ada ilmunya tersendiri ya, ilmu bagaimana siasah masuk dalam akar dari ilmu politik begitu. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi kalau bicara makar, ini tadi itu sudah dijelaskan, itu konotasinya itu negatif gitu. Makar itu tipu daya. Tapi kalau siasah, ini kan berbeda gitu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana kemudian keluar dari jebakan ya orang-orang kafir Quraisy, itu adalah siasah. Dan mungkin Rasulullah juga pada saat zaman peperangan mengutus ya kan orang-orang untuk mengetahui keadaan musuh. Begitu atau yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ya kan? Bagaimana supaya tahu keadaan musuh itu seperti apa sih? Bagaimana kekuatannya? Ya, apa kebiasaannya? Nah, ini ada kaitannya juga dengan yang dinamakan ilmu intelijen, seperti yang tadi sedikit Kimo sampaikan, cuman beliau nggak negesin aja ilmunya apa gitu. Kalau bicara ilmu sebenarnya ini adalah bagian dari ilmu intelijen. Nah, intelijen juga bukan sesuatu yang negatif gitu. Kita pun sekarang kan suka diintelin kan, istri ngintelin suami gitu. Ini hari ini kemana sih, itu kan ilmu intelijen juga. Kadang-kadang nanyanya nggak sama suami langsung, tapi nanya sama orang lain. Nah, itu adalah bagian dari ilmu intelijen yang sederhana. Artinya setiap manusia itu ternyata juga menerapkan siasat. Ya, cuma bedanya adalah ketika kita bicara makar, ini bicara tentang sesuatu yang tidak hanya berkonotasi negatif, tapi juga memang perbuatannya itu negatif. Kenapa? Karena ingin merugikan orang lain dan bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain untuk mendapatkan tujuan yang ingin dia capai. Begitu. Nah, ini yang harus kita dudukkan pada porsi yang tepat gitu. Ya, jangan sampai artinya kita kemudian menyamaratakan ya antara strategi dengan makar. Nah, yang kita lakukan mungkin sehari kita melakukan ya, strategi bagaimana kemudian mempersiapkan hal-hal yang penting gitu. Dan saya pikir ini suatu hal yang memang biasa dan harus bahkan dilakukan. Kayak Kimo tadi menyitir bahwa kejahatan yang terorganisir. Nah, itu kan bagian dari siasah gitu. Tapi ketika dia berbau kejahatan maka jatuhnya adalah makar. Nah, walaupun seringkali kita mungkin agak susah rancu membedakan karena ada orang yang melakukan sesuatu siasat ya, misalkan siasat itu adalah dianggap itu baik gitu, kemudian dianggap sebagai makar. Nah, ini juga harus hati-hati gitu loh, kita menerapkan ini. Nah, kita kembalikan lagi. Jadi sebenarnya apa sih hal-hal yang barangkali yang krusial, yang perlu kita lihat ya ketika kita supaya kita bisa membedakan nih Kimo, mana ini yang dilakukan ini tergolong makar dan mana sebenarnya ini adalah perbuatan yang tadi itu kebaikan yang terorganisir. Nah, gimana Kimo? Ya, jadi secara Islam makna makar itu sendiri sebenarnya sederhana ya. Kalau disebutkan dalam bahasa kaidahnya adalah as-sa'yu fil fasad khufyatan. As-sa'yu ada usaha
fil fasad, untuk merusak, ya, khufyah, sembunyi-sembunyi. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang untuk merusak sembunyi-sembunyi, entah itu dia sendiri atau berdua, ini secara makna lugotan ya. Jadi mau sendiri sembunyi-sembunyi, kemudian dia merusak sembunyi-sembunyi biar orang lain nggak tahu, itu juga masuk dalam kategori makar. Makna yang sangat sederhananya. Jadi kalau tadi makar disebutkan secara perspektif politiknya adalah bersekongkol, kemudian dalam Islamnya adalah dilakukan dalam rangka untuk ujungnya membunuh, maka sendirinya saja ya, ketika ada usaha untuk melakukan kerusakan atau menjadikan A, B, C, D, ya, kemudian dia sembunyi-sembunyi, itu adalah makar. Nah, setiap kita itu punya potensi arah ke sana. Ya. Tinggal ya, keberanian, keimanan, keilmuan itu akan mengontrol dia. Ah, ini kayaknya nggak enak. Karena pada dasarnya hati itu fitrah. Ya, fitrahnya hati itu adalah bahwa semua hati itu baik. Sampai pun maling, perampok, ya, orang yang melakukan korupsi, dalam hatinya tetap berbuat. Ada pengakuan, ini nggak benar, makanya dia sembunyi-sembunyi. Ya, makanya dia ngumpet. Ya, ada rasa takutnya. Makanya dia berstrategi. Berbeda tadi kalau ada orang yang menyebutkan siasat seperti Ustadz Guswar, dalam tipu daya berbeda. Kalau siasat itu memang bagian daripada ilmunya Allah, kecerdasan seseorang. Ya. Dalam mula'abah, dalam bermain, kemudian dalam mengambil sesuatu yang terbaik, dan itu dibutuhkan kecerdasan seseorang. Tapi kalau udah kaidun, dia licik, berbalik. Ya, kemudian culas jalannya, mau kanan mau kiri, halal haram baik buruk dikerjakan oleh dia gitu. Jadi setiap kita itu punya potensi, makanya ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita itu dalam rangka menambah ya wawasan, tetapi seiring jalan bagaimana caranya supaya ilmu itu membawa kita kepada ke jalan yang buruk. Maka yang baik itu diamalkan dalam ibadah. Nah, ibadah yang dilakukan dengan ilmu tadi akan menimbulkan iman. Nah, iman lagi nanti berputar mengontrol ilmunya supaya tidak diberikan pada sesuatu jalan yang buruk gitu. Nah, ini yang sebenarnya benang merah yang perlu digarisbawahi, Pak. Bahwa ujung-ujungnya itu adalah ilmu, ujung-ujung itu adalah tauhid. Contoh ya, waktu terjadi gerakan G30 SPKI, kan justru terjadi fitnah. Isu Dewan Jenderal itu yang dianggap ingin membuat makar kepada negara, sehingga dibalik gitu. Nah, sehingga orang-orang yang nggak tahu nih, ya yang ibaratnya adalah martirnya, mereka tuh disuruh tangkap jenderal, bunuh jenderal. Kenapa? Karena dia pengen membuat makar. Padahal yang merencanakan itu sendiri yang membuat makar. Nah, kayak tadi, orang yang biasanya ikut-ikutan, yang eksekutor, itu adalah orang yang pertama di bawah tekanan, yang kedua ilmunya terbatas gitu. Nah, ilmunya ya apa ini ilmunya? Ya itu tadi, ilmunya kembali kepada ilmu Allah, ilmu tauhid. Apabila itu bertentangan, maka itu tidak bisa dibenarkan sebagai sebuah perbuatan yang baik. Contoh misalkan, kemarin belum lama kan adanya gerakan waktu itu bom bunuh diri. Nah, itu kalau yang melakukan itu dianggap adalah perbuatan yang baik gitu, bahkan dianggap jihad. Dengan bunuh diri maka engkau akan masuk surga, kan gitu jaminan di Kimo. Nah, sekali lagi yang melakukan itu, ya ini kan karena sudah didoktrin dan dia memiliki wawasan yang terbatas. Nah, sehingga keilmuannya itu dimanipulasi oleh apa? Oleh hal-hal yang seolah-olah itu mendatangkan sebuah keuntungan, baik itu materi maupun non materi, misalkan surga gitu. Nah, jadi saya pikir inilah jadi umat Islam, ini sekaligus pembelajaran buat kita ya. Jadi kita ingin kembali lagi, Kimo nanti bisa menjelaskan ilmu larinya ke ilmu tauhid itu yang seperti apa, sehingga nanti kita pun tahu nih Pak, ketika di masyarakat ya, oh ternyata yang begini nih, oh ini ternyata ditunggangi nih, ini bukan murni karena Allah. Nah, itu gimana Kimo? Ya, kembali kepada rukun ya. Kalau makar itu, kemarin kita bahas mungkin ada tentang fitnah, zolim, kemudian dusta, amanah.
di makar ini semua penyakit-penyakit dari dosa itu jadi satu. Kenapa sampai ujungnya? Kenapa orang itu sampai berani makar? Karena biasa memfitnah, dia biasa berbuat zolim, dia biasa gibah, dia biasa tipu daya, menjadi karakter dan habit, sehingga akhirnya menjadikan sesuatu dosa-dosa yang dilakukan itu hal yang biasa. Akhirnya dia membuat sinergi antara semua sifat-sifat buruk itu dalam satu gerakan yang namanya makar. Nah, untuk menghindari makar itu kembali kepada rukun tadi. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Al-Islamu disebut orang Islam, al-Islamu, Islam orangnya, al-muslimu man salima min lisani wa yadihi. Disebut orang Islam itu adalah orang yang tetangganya selamat dari lisan dan kejahatan tangannya. Jadi kalau ada tetangga kita ini nggak nyaman sama kita gara-gara apa, maka kita diragukanlah keislamannya. Jadi kita bisa tahu kalau kita tuh Islamnya baik atau tidak dimulai dengan tetangga nyaman kalau ketemu kita. Pak RW, tenang misalnya, ya tetangga tenang, warga tenang, maka dicatatlah kebaikan Islamnya. Tapi tidak cukup di situ, harus ada iman. Nah, iman ini membuat dia ikatan. Ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul dan nabi-nabinya Allah, iman juga kepada hari akhir, iman juga kepada qada dan qadar. Ya, ada ikatan. Ketika dia percaya pada sesuatu yang sudah disebutkan dalam rukun iman tersebut, maka Allah akan membimbing orang itu akan selalu menjaga meskipun dia tidak dilihat oleh orang. Sehingga kalau Islamnya ini menyatakan tentang dia menjaga kebenaran kebaikan karena ada orang, tetangga kanan kiri. Sementara iman, dia menjaga kebenaran karena menjaga cinta dia kepada Allah pada sesuatu yang tidak terlihat aja dia jaga. Ujungnya dia akan sampai kepada ihsan. Al-ihsanuhu anta abudullah karena katarahu wa ilam takun taruh fa innahu yarok. Kau berbuat, bergerak, diam, duduk, kerja, menjadi politikus, menjadi dai, berbisnis, berpangkat, berniaga, jadi suami, jadi istri, jadi siapapun dia dimanapun tempatnya, seolah-olah kita lihat Allah. Kalaupun kedua mata kita nggak lihat Allah, yakinkan Allah menatapmu. Tidak akan mampu orang akan fitnah, tidak akan mampu orang berbuat gibah, tidak akan mampu orang gosok mengambil bukan haknya, tidak akan mampu orang berbuat zolim, tidak akan sanggup dia melakukan hal-hal yang bisa merugikan bahkan dirinya atau orang lain. Kalau dia merasa ditatap oleh Allah meskipun kedua matanya nggak lihat Allah. Nah, makar ini akumulasi dari biasa dia melakukan fitnah, gibah, kezoliman. Terus entah itu dalam jangka pendek setahun, 2 tahun. Atau lagi ternyata ada pendidikannya, ada ilmunya. Ya, dan dia praktekkan pada tugasnya dalam posisinya. Maka akan mudah bagi dia untuk mengumpulkan semua tipu daya, kejahatan, fitnah. Ya, dalam satu perbuatan sehingga terjadilah eksekusi untuk ya melakukan kejahatan kepada orang lain dalam kasus dan problematika yang berbeda-beda gitu loh. Jadi kita rumusannya mudah kalau mau balik, tapi pengamalannya berat. Menjadi muslim, menjadi mukmin dan menjadi muhsin. Itu muslim yang kanan kirinya siapapun kita, nggak hanya tetangga, gaulnya di mana, kalau dia pedagang di pasar, maka pedagang-pedagang kiri kanannya merasa nyaman. Kalau dia sebagai pejabat, maka pejabat yang di sekitarnya juga merasa nyaman. Nah, kemudian mukmin, orang beriman itu al-imanuhu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Ya, saya terjemahkan dulu. Ya, Islam itu man salima ya almar'u min lisani wa yadihi. Orang Islam ya adalah orang yang selamat kanan kirinya, tetangganya dari mulut dan kejahatan tangannya. Orang beriman adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Orang beriman itu ya janji lisan dibenarkan oleh hati, diamalkan dengan perbuatan. Orang beriman mulut hati perbuatannya sama. Nah, kemudian apa ujungnya? Ihsan. Perbuatannya ihsan, orangnya namanya muhsin. Jadi kalau muhsin alatas apa tuh? Ya, orang yang berbuat
kebaikan yang merasa ditatap kebaikannya hanya oleh Allah. Tadi anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi 3 ini kalau ada pada kita tidak akan sampai orang mau fitnah, mau gibah, mau zolim, apalagi sampai makar. Ya, karena orang Islam kalau tidak kuat Islamnya, tidak benar duduk imannya, tidak punya sifat ihsan, dia akan mampu melakukan hal-hal itu. Apalagi orang itu tidak beriman, bukan muslim, juga bukan muksin. Sangat punya potensi dia untuk melakukan hal-hal yang demikian. Iya, jadi ada lagi kata kunci yang lain bahwa makar itu kan dilakukan biasanya tidak dilakukan sendirian nih Kiai ya. Tapi dilakukan oleh beberapa orang dan bisa melibatkan banyak orang atau minimal lebih dari 1. Nah biasanya makar itu ya akan terjadi juga dengan orang memang yang tabiatnya sama. Gitu, nggak mungkin orang melakukan makar, dia mau melakukan sebuah kejahatan diajak adalah orang yang soleh. Udah pasti akan tertolak. Nah jadi sebenarnya ketika kita mendengar kata makar itu sebuah pertama itu memiliki konotasi yang buruk dan juga sebenarnya itu adalah tempat berkumpulnya ya orang-orang yang memiliki visi yang tidak baik gitu loh. Jadi saya tadi barusan nonton film ini judulnya apa tadi ya? War Dog. Nah itu lucu tuh. Jadi itu bagaimana orang Yahudi, sesama Yahudi dia. Yang satu agak-agak baik gitu karakternya. Yang satu tuh emang begitu tuh. Emang dia pembuat onar nih, membuat makar. Dia selalu saja bersiasat, bahkan akhirnya sama temennya itu sendiri gitu. Karena sudah dianggap tidak sejalan dengan dia, diajak nipu nggak mau. Akhirnya temennya yang disikat juga. Nah jadi sebenarnya ketika orang-orang makar itu, orang-orang berkumpul, orang-orang tidak baik, ya mungkin ini tadi ya bahwa Allah sendiri memiliki tipu daya yang sangat luar biasa karena ternyata mereka nggak kompak ya. Mereka sendiri akan cakar-cakaran di dalam gitu dan akhirnya pada gilirannya makar itu akan kebuka. Nah cuma ini masih tanda tanya apakah makarnya itu kebuka karena memang tabiat makarnya yang akhirnya tidak bisa ditutupi atau sejauh mana sebenarnya bahwa itu ada campur tangannya Allah untuk membuka sebuah makar. Oke, jadi orang melakukan fitnah saja itu nanti akan ada balasannya. Sekarang ada orang berbuat zolim, ada balasannya. Ada orang berbuat pembunuhan, ada balasannya. Kemudian ada orang juga ingin melakukan perbuatan yang merugikan. Entah itu aniaya ya, atau menyakiti dari lisan atau fisiknya, itu juga ada balasannya. Gitu. Nah, setiap perbuatan itu ada balasannya. Ketika orang melakukan makar, maka kan ngumpul kan, semua kejahatan-kejahatan, keburukan hati dan perbuatan ngumpul. Maka ketika dibuka perbuatan makar ini, ya, sungguh balasannya itu akumulasi daripada dosa-dosa tadi ngumpul jadi satu. Makanya secara hukum negara hukumannya berat, secara hukum agama hukumannya berat. Karena dia satukan semua penyakit-penyakit hati dari mulai kesombongan, keaniayaan, kemudian melakukan kerugian bahkan sampai pembunuhan. Ya kisosnya ada, kemudian juga kezolimannya ada. Jangankan makar dengan berbagai macam penyakit-penyakit daripada kejahatan-kejahatan hati. Sampai orang melakukan kezoliman, saya membaca sebuah retorika bahwa kezoliman yang dilakukan oleh seseorang itu Pak, sekecil atau frekuensi sebesar apapun, itu sama Allah nanti akan diputar, tambah, diputar, dan kembali kepada pelakunya, gitu loh. Makanya kalau kita dizolimi orang, nggak usah kita Pak merasa dendam, sakit hati, apalagi mau balas, karena Pak nggak dibalas juga nanti didapat dia. Kalau difitnah juga pasti dia akan mendapatkan tuh. Man yazro yahsud, dia akan menanam, siapa yang menanam dia akan menuai. Ya, akan dibuat seperti itu. Kembali kepada dia. Ya. Jadi jangan sampai kita membalas. Karena ketika membalas, samalah kita derajat dengan dia.
Maka saya diajarkan oleh guru saya Al-Kiai Al-Hajj Syukron Ma'mun itu, kalau difitnah, dizolimi, digibahin, kemudian dijatuhkan, jangan balas. Sebisa mungkin juga nggak usah tabayun pada orang yang tidak punya manfaat sama sekali. Cukuplah engkau membaca doa, Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahum. Ya. Ya Allah, kalau sekiranya ucapan mereka itu benar, ampuni aku. Tapi kalau sekiranya ucapan mereka itu dusta, ampuni mereka. Itu pada perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan haibah dan muru'ah. Tapi kalau dalam urusan hukum, emang kita harus buka. Karena kan diminta keterangannya. Iya. Coba Pak disumpah, kemudian ceritakan. Karena ini kebutuhannya khusus. Ya, sebab kita punya dua dimensi, ya hukum agama sama hukum negara. Pada hukum agama, difitnah itu justru malah adalah rezeki. Seperti Ibnu Abbas atau dikenal dengan Abdullah bin Abbas itu setiap jam 10 pagi matahari menuju zawal itu keluar rumah kemudian dia berucap, hari ini belum ada yang fitnah aku. Gitu. Bapak coba dari Kopi Uduk amalin setiap pagi jam 10 keluar ngomong gitu. Ya, pas giliran difitnah, wah keliengan, wah kurang ajar dong orang fitnah gue, belum kenal gue. Karena ternyata itu jalan tol. Ya. Nah, jadi kalau difitnah, kalau sama urusannya urusan yang kayak diomongin orang supaya kita tuh hancur, diomongin orang biar orang benci sama kita, baca doanya itu aja udah Pak. Mau doanya Pak? Ya saya sering baca itu. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semua jamaah peserta Zoom ya boleh mengikuti juga. Ulangi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahum. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahum. Ayo bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahum. Ya Allah, kalau ucapan mereka, fitnah mereka, kezoliman mereka, gibah mereka, kita nggak tahu Pak, ngaku-ngaku bener, saya yang benar, mereka yang salah. Tapi kan Allah tahu, kita ada salahnya enggak, Allah tahu. Maka cukup doa aja, Allahumma kana. Ya Allah, kalau ucapan mereka benar, ampuni aku. Dan apabila ucapan mereka itu salah, ampuni mereka, selesai. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Nabi dihujat, difitnah, disakiti bahkan fisiknya, doa Nabi apa yang terkenal? Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku, ya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat demikian karena mereka nggak tahu. Kalau Nabi disakiti fisiknya sampai masih berdoa gitu. Kalau kita kan ada hukum agama diajarin doa ini. Hukum negara lapor, visum segala macam. Nah, itu sebenarnya kita bersyukur punya dua hukum ya di hidup di Indonesia. Ada hukum agama yang dikompilasi juga dengan hukum negara. Sebaliknya kita yang dizolimi misalkan juga menguntungkan. Sebaliknya mereka yang berbuat zolim ya itu juga menjadi waspada dan kehati-hatian. Jadi jangan dibalas, jangan terus ini kecuali kebutuhan hukum kita diminta keterangan maka bertabayun lah. Nah, Kimo saya pernah mendengar ucapan doa sekarang seringkali berseliweran gitu. Doanya itu, ya Allah hancurkanlah orang ya yang memfitnah atau melakukan kekejian. Ya kan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Pernah nggak dengar kalimat doa seperti itu, Pak? Itu doa itu biasanya dipanjatkan. Maksudnya pada saat kapan doa yang seperti itu boleh diucapin gitu? Ya, doa yang tadi Allahumma engkau shadiqon kalau kita yang disudutkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan dua, agama dan negara. Ya, agama yang sedang diserang, negara yang sedang diserang. Nah, baca lo tadi, Allahumma farriq jam'ahum. Ya Allah, ya cerai beraikan perkumpulan mereka. Wa badid syamlahum. Ya, diacak-acak aja bro. Wa mazik kulla mumazzakin, sobek-sobek persatuan mereka begitu tuh. Itu dia
Ya itu ada di hizib, ada di ratib ya. Ada di hizib, ada di ratib ya. Doa itu berkaitan kalau sudah agama yang diserang, ya negara yang diserang. Kan sering guru kita ngomong, kalau kita yang disakiti, dihina dari ujung rambut sampai ujung kaki, terima saja. Tapi kalau sudah agama, maka marahlah ketika Allah marah, cintalah ketika Allah cinta, bencilah ketika Allah benci. Kalau kita yang dihina, wah Ustadz Guswar segala macam, terima sudah. Nah, doanya tadi. Tapi kalau sudah agama yang diorek-orek, negara yang diorak-arik, ya, maka tadi doanya, ya Allah hancurkan mereka, cerai-beraikan perkumpulannya, ya sobek-sobek semua organisasinya, sobek-sobek negaranya, gitu. Nah ini juga mungkin indikator tentang agama, barangkali bisa dijelaskan juga apakah misalkan penghinaan kepada Rasulullah termasuk, kemudian tindakan orang misalkan yang menginjak-injak Al-Quran, membakar, itu juga termasuk dalam include seperti itu. Apa saja yang berbau dengan agama, ya cuma memang tinggal dibacakan doa aja. Ya Allah nih orang dinasehati nggak bisa, ya doakan seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Ada di Hizib Nasor, dalam hizib ya, ulama-ulama telah mengajarkan kita bahwa untuk mendoakan mereka, meskipun mereka satu orang. Ya, tapi kan satu orang di situ, ada satu orang di tempat lain, siapa sajalah. Ya akan kena dengan itu, boleh. Nah, tapi kalau yang dihinanya adalah pribadi kita sendiri, disitulah fungsinya kita belajar sabar, belajar syukur, belajar menerima takdir. Karena setiap orang yang di sekitar kita itu menjadi wayang-wayang penguji. Sebagaimana kita sendiri adalah penguji. Suami penguji buat istri, istri penguji buat suami, anak juga penguji buat orang tua juga ujian buat anak, begitu. Iya. Nah maka doanya tadi Allahumma kana shodiqon kalau sudah berkaitan dengan personal, tapi kalau sudah dengan agama, dengan pemerintah, Iya. ya cuma cara teknisnya tidak boleh bergerak sendiri karena kita juga ya ketika agama kita disentuh, ya maka cukup kita mengadukan kepada bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang sah. Gitu. Iya. Jadi kalau ada orang atau pihak-pihak yang mungkin gini loh, kadang-kala tuh ada sesuatu yang sebenarnya nggak kelihatan Gimo, tapi berasa. Misalkan sekarang nih, orang merasakan bahwa negara kita kok kayaknya sedang dicabik-cabik nih. Negara kita ini kok kayaknya sedang dilemahkan. Negara kita kok kayaknya sekarang sedang dihancurkan ekonominya. Cuman kita nggak tahu siapa yang melakukan itu. Nah itu juga nggak apa-apa doa yang seperti itu. Iya, doanya mungkin ya itu dibaca nggak apa-apa, tambahin doa yang lain lah. Karena nggak mungkin Allah itu akan memberikan itu kalau tidak juga ada dari kitanya yang berlaku kesalahan. Kan sebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinas. Telah nampak ya kerusakan di daratan, di lautan karena ulah manusia. Gitu. Kita tidak bisa hanya menyalahkan oh ini pemerintahnya, oh ini ulamanya. Ya. Gara-gara ulamanya begini, gara-gara pemerintah begini. Kenapa sampai diberikan izin oleh Allah mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa merugikan? Karena bisa jadi ya, setiap musibah yang datang kepada kita itu bisa jadi ujian, bisa jadi teguran. Hanya dua lah ya. Kalau kitanya memang sudah taat, maka mereka yang begitu, yang melakukan kesalahan itu ujian buat kita. Kalau kitanya belum taat, maka musibah itu jadi teguran buat kita. Jadi yang tahu ini jadi musibah, jadi ujian teguran itu kita-kita juga gitu loh. Jadi tidak hanya serta-merta menyalahkan dan menghujat, kembali kepada kita untuk menintrospeksi diri, ibadah serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Masya Allah. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Monggo. Ya baik dari Zoom maupun di luar Zoom. Oke, silakan. Ya, silakan. Udah. Pengusaha kita bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilihat dari fenomena sekarang kan lagi viral itu masalah yang ya udah pada tahu lah gitu Pak. Oke. Ada yang beranggapan termasuk saya juga apakah ini muhabalah dan apakah yang doa yang Pak Ustadz bilang tadi itu termasuk apa? Mubahalah. Ya. Itu apa? Muhabalah dari Abi Rizik gitu kan. Yang kita tahulah KM 50 sama itu. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Oke, Terima kasih. siap. Ya,
Pertanyaan udah Daski atau Pak Daski, sekarang yang terjadi sedang viral ini apakah karena sebab doa salah satu ulama kita? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau kita ngelihat secara kacamata umum, ya apa saja bisa terjadi, bisa mungkin, ya bisa juga tidak. Ya, yang jelas Nabi pernah bilang, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang terzolimi. Ya, karena orang terzolimi itu tidak doa aja Allah yang balas. Apalagi yang terzolimnya ikut berdoa. Sampai pun orang di luar Islam ketika dia terzolimi, diamnya aja Allah yang balas. Karena mereka pun tetap adalah makhluk Allah. Gitu. Apalagi mereka berdoa. Meskipun Tuhannya bukan Allah. Ya. Jadi takutlah kepada doanya orang yang terzolimi. Walau kana kafiron, meskipun dia kafir, Allah akan balaskan. Kenapa? Karena mereka juga makhluk juga. Memiliki sifat Rahman. Yaitu kasihnya Allah. Makanya orang di luar Islam suka bilang ini kasih Tuhan. Benar, cuma dikasih doang. Tapi kalau bicara sayang, sebagaimana sedekah. Orang Islam bukan orang Islam, agama apapun, siapapun dia ada di pelosok atau di kota. Kalau dia bersedekah, diganti, dibalas, dilipat gandakan. Meskipun Tuhannya siapa, agamanya apa, kulitnya apa, sholat nggak sholat, sedekah dibalas. Bedanya kalau orang Islam yang sedekah, maka dibalasnya dengan kasih dan sayang, Rahman dan Rahim. Ya, bahkan ada berkahnya. Al barokatu hiya az-ziyadatu fil khair. Berkah adalah tambahan ya pada kebaikan yang sudah baik. Kalau orang di luar Islam, yaitu dikasih Rahman saja, enggak dikasih Rahim, tidak ada barokah. Gitu. Tapi tetap orang yang terzoliminya akan dibalaskan oleh Allah. Ketika mereka bersedekah di luar Islam, ya mereka juga akan dilipat gandakan. Ya, apalagi orang itu orang beriman, ahli ibadah, ya kemudian dia tersakiti, terzolimi, terus angkat tangan. Ini yang harus diperhatikan. Ya, sangat mengerikan. Makanya kalau mau berbuat kezoliman, mengambil sesuatu, akhdus syai' bi ghairi haq, mengambil sesuatu yang bukan hak, ya itu berpikir baik-baik. Karena apa? Yang diambil 1 miliar itu yang nanti digulung sama Allah tuh sampai habis. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, pertama, kenapa sampai digulung habis? Karena orang yang mengambil hak, melakukan sesuatu yang bukan harusnya, entah itu makar, yang dalamnya ada fitnah, ada tipu daya, ada kezoliman, apa saja yang ngumpul di situ, setiap potensi perbuatan buruk itu masing-masing ada hukumannya. Gitu. Dan tanpa doa saja Allah akan balaskan. Kenapa? Allah yang menciptakan kita. Allah saja sayang sama makhluknya, apalagi sesama manusia. Gitu. Ketika kita disakiti, kita sesama keluarga, kita ikut sakit. Disebutkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ala ba'd. Ya, orang beriman satu dengan orang beriman lain seperti pilar-pilar bangunan yang saling menopang. Satu sakit ikut sakit, apalagi Allah yang menciptakan. Gitu. Jadi doanya tadi sakit, misalnya kalau tadi sebutkan ada yang terzolimi dari murid-muridnya, jamaahnya, maka dia ngerasa sakit, dia yang besarkan, dia tanggung jawab, kemudian berdoa, ya Rob hancurkan segala macam, ya, dengan bahasa mubahalah, ya bisa ya, bisa tidak. Sekarang kita lihat aja, ya. Jadi nggak usah diterjemahkan, bapak bisa tahu. Bahwa ayatnya tadi saya baca, wakul ja'al haq. Katakan ya Muhammad kepada mereka umatmu, kalau kebenaran sudah datang, wazahakol batil, maka kebatilan itu akan hancur porak-poranda. Innal batila, sungguh yang batil, kana zauko, pasti porak-poranda. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Sampai diulang oleh Allah dalam satu ayat 2 kali. Ya. Ya. Ja'al haq wa zaqal batil. Innal batil kana zahuqa. Ya, ada jumlah fi'liyah. Kul ja'al haq, ja telah datang, al haq kebenaran sebagai fa'ilnya, ja sebagai fi'ilnya. Ya, kemudian disebut lagi dalam satu ayat jumlah ismiyah. Innal batila inna. Ya, batil isimnya inna, kana zauqo. Zauqo adalah khobarnya kana. Jadi Allah sampai
membuat sebuah penegasan dalam satu ayat Al-Quran ya terjadi dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini kan berarti sangat nyata bahwa sesuatu yang batil itu pasti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah didoakan atau tidak doakan. Apalagi ternyata berdoa. Doa itu mempercepat gitu. Iya. Nah, tadi kan di ayat yang sebelumnya juga ya sempat disinggung ya, Kimo, bahwa mereka orang-orang kafir itu membuat makar dan Allah membalas. Nah, cara Allah membalas itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah Allah itu membalas dengan tangan manusia atau ada sesuatu yang memang ya boleh dibilang kalau orang sekarang bilang, wow kok bisa ya kebuka begitu gitu loh. Seolah-olah sesuatu itu yang tadinya nggak kepikiran gitu. Ya luar nalar kebuka dengan sendirinya. Ayatnya sering kita bacakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarron yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron. Ya. Siapa yang berbuat kebaikan akan sama, keburukan sama. Cuma maha adil rahmanya Allah. Kalau orang berbuat kebaikan ada lipat gandanya. Seperti orang bersedekah satu, manja abil hasanati falahu asyur amsalia. Siapa yang berbuat untuk urusan kebaikan ditambah dibalas 10 kali. Sampai 700, sampai ad'afan mudha'afan, berlipat-lipat tidak terhingga. Tapi kalau misalnya keburukan, kejahatan, ya dibalas satu-satu. Tapi satunya yang dilakukan oleh manusia dengan satu yang dibalas oleh Allah pasti kualitasnya beda. Ya, seperti kalau tadi dengan apa sih Allah membalasnya? Ya sama seperti bagaimana sih cara Allah akan mengganti. Ya itu sudah cara kerja Allah yang kita tanya. Pasti lebih menyakitkan dan itu hak. Karena pembalasan itu dari Allah berarti kan hak. Ya, kalau sudah bicara hak, fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah ragu. Pasti kalau pembalasan yang dilakukan Allah, pembalasannya itu nyata, mutlak dan lebih menyakitkan dan serta menghancurkan gitu. Makanya mikir-mikir ya, bahasa kasarnya, kalau mau dosa mau Allah aja dah. Tapi kalau kita itu menerjemahkan salah, Ustadz nyuruh dosa. Kalau mau dosa mau Allah aja dah. Karena apa? Datang sekali selesai. Ya, dosa setinggi gunung, sedalam lautan, seluas samudra. 5 menit kita ngadep dosanya 60 tahun. Tapi ngadep 5 menit taubatan nasuha. Rontok murka Allah berganti semua kasih sayangnya. Atta ibu menadzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari satu dosa atau banyak dosa. Selama dosanya kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Dan dosa itu 0 bagikan orang itu tidak pernah berdosa. Tapi kalau sudah dosa sama orang, sampai orang itu merasa sakit kecewa, enggak usah doa, dibalas sama Allah. Apalagi sampai orang itu berdoa, mengangkat kedua tangan, Allah dengarkan. Hebatnya Allah luar biasa itu. Makanya kita ya ada akhlak itu ya, dalam rangka supaya nyambung kepada Allah, nyambung kepada makhluk. Kan akhlak itu kan lam kof itu nyambung kepada Allah, kholik, lam kof. Akhlak juga nyambung kepada makhluk, karena makhluk itu huruf dasar juga lam kof. Jadi makhluk akan nyampe kepada Allah, Allah akan turun perhatian kepada makhluk dengan tadi akhlak. Nah akhlak itu made in Allah. Kalau tata krama made in manusia, tata krama di Sunda berbeda dengan tata krama di Bugis, tata krama di Jawa berbeda dengan tata krama di Sunda. Tapi kalau sudah akhlak universal, global, mujmal, diterima oleh seluruh makhluk. Oleh karena itu ya orang berakhlak itu tadi supaya jangan sampai dia berbuat perilaku yang bisa merugikan ya hati manusia. Gitu. Iya. Dan yang lebih mendasar lagi ya Bapak Ibu sekalian bahwa ketika makar itu dilakukan, itu sudah otomatis pasti tidak ada Allah di dalamnya. Nggak mungkin orang melakukan makar, itu kemudian sambil berdoa gitu. Sudah pasti ketika orang melakukan makar, ya yang dia andalkan, pertama adalah kemampuan dirinya sendiri. Ya kan dia merekayasa apa yang ada di otaknya. Karena dia menganggap bahwa semua ini bisa dia tangani. Apalagi hal yang negatif gitu. Ya nggak mungkin orang ingin membunuh orang lain kemudian dia minta izin sama Allah. Nah artinya ketika makar itu terjadi, maka sudah pasti atau bisa dipastikan tidak ada yang namanya Allah di dalam kebersamaan di makar itu. Tidak ada ma'iyatullah,
kebersamaan, membersamakan Allah tidak ada. Jadi sama seperti orang gini Pak, ketika orang berbuat kejahatan, diantaranya makar gitu, maka dia mengandalkan kemampuan dirinya saja. Maka ketika kita termasuk berbuat kebaikan, kebaikannya untuk Allah, seperti sholat, puasa, maka dia hanya mengandalkan perbekalan menuju akhirat dari sholat dan puasanya saja. Tapi sebaliknya, ketika orang jahat sama orang, maka orang yang dijahati akan bersaksi. Orang itu telah berbuat zolim, orang ini telah, maka itulah konsekuensinya. Termasuk sebaliknya, ketika orang berbuat baik pada orang, berbuat baik sedekah, maka orang-orang yang menerima kebaikan tadi, sedekah, infak, zakat, juga akan bersaksi pada kebaikan itu. Maka kita beribadah itu jangan cukup hanya dengan sholat, puasa yang semua kepada Allah sebagai rukun Islam. Ada hal lain seperti infak, sedekah, zakat yang ternyata memang bakal di akhirat tadi orang akan berdiri di bawah naungan kebaikan ketika dia berbuat baik pada orang, di antaranya adalah bersedekah, infak dan berzakat gitu loh. Iya. Jadi saya nggak tahu, pernah cerita mungkin di sini ya. Ada yang bapak itu tuh, yang setiap hari kerjaannya beli buah busuk Pak. Udah pernah ya? Sampai orang rumahnya bingung nih. Ya ini kok tiap hari beli buah busuk gitu. Ya datang ke rumah, nah akhirnya menjadi terbiasa dan itu terjadi sekian lama. Nah ketika ditanya, kok kenapa Pak beli buah busuk gitu? Kira-kira Bapak kalau beli buah beli yang baik atau yang busuk ya? Pasti kita beli yang baik ya, dia orang beli buah yang busuk. Nah ketika ditanya kenapa, dia bilang ya karena buah busuk siapa yang mau beli gitu. Akhirnya dia membeli buah busuk supaya si pedagang ini bahagia. Buah busuk yang laku dan dia bisa menjual buah yang baik kepada orang lain. Nah itu kan perbuatan tuh. Tadi mungkin Ki mau katakan gitu, jangan hanya perbuatan yang langsung ibadah mahdoh saja gitu. Nah ini kan ibadah sosial. Dan ternyata setelah bapak itu meninggal Pak, lantaran buah busuk tadi, itu yang namanya orang-orang pedagang pasar selalu teringat. Yang teringat apa? Kemana ya bapak yang tadi beli buah busuk? Itu selalu terbayang. Dan coba kita bayangkan ketika semuanya itu berdoa, berterima kasih, apa enggak kebuka aras, gara-gara apa? Gara-gara buah busuk. Jadi besok tolonglah dicari buah-buah busuk ya. Ujungnya kagak enak. Tapi luar biasa kalau saya bisa begitu ya. Yang jelas berekspresilah Pak. Ya, karena setiap kita ini akan saling bersaksi. Bagaimanapun saya Zoom di sini sepertinya menebarkan ilmu kebaikan. Tetap aja saya berpesan pada Bapak, nanti Bapak di akhirat, di padang mahsyar, kalau udah ngumpul benderanya di belakang bendera Rasulullah SAW, nggak kelihatan saya. Tetap Pak, cari Pak, kita saling nyari. Itulah fungsinya silaturahim, ukhuwah Islamnya, ngumpul di Jalas, ya, ngumpul di Majlis Taklim, bersaksi. Pak Yundah mana nih, ya, Pak Adam mana nih, Pak Oi mana, Pak RW mana, itu dalam rangka supaya saling bersaksi. Jadi setinggi apapun dosa dia, kekurangannya sholatnya segala macam, Pak, ya, dia ngomong kepada, ya Rob, memang orang ini ibadahnya kurang, ininya kurang, karena keterbatasannya, karena kemampuannya. Tapi saya bersaksi bahwa orang ini baik. Dia memperhatikan saya, membantu saya sampai saya bisa ibadah, bisa sujud. Saya nggak mungkin bisa sujud kalau nggak dibantu dia. Bagaimana saya bisa masuk dalam surga sementara saya melihat dia yang sudah membantu saya untuk bisa beriman kepadamu. Kemudian dia masuk ke dalam jurang neraka. Rasanya kami nggak terima. Ada berapa orang yang begitu? Ada 100, 1000, 10.000. Semakin banyak saksi, itulah akan menjadi pertimbangan Allah. Gitu. Mungkin juga kalau masuk ke neraka juga gitu ya. Bisa jadi, wah gue di sini gara-gara dia gitu. Nah itu tadi kan. Makanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila biha bi ghairi ayyan kuso. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ithmun wa ithmu man amila biha bi ghairi ayyan kuso. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya pahala. Dan pahala orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, kemudian kejahatan itu diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Nah pilihannya A atau B itu aja. Makanya jelas A atau B, hitam atau putih. Di situ fungsinya kita mencari ilmu, karena ilmu yang membuat kita itu bisa pada derajat mana gitu. Nah ilmu yang punya siapa?
ulama, maka jangan pernah jauh dari ulama gitu. Lah itulah yang disebut dengan multi level amal. Jadi kalau sekarang kita kan bisnis senang yang multi level tuh. Ya enggak? Ngerjain sekali, yang lain kerja, yang di atas tuh diem gitu. Yang kerja yang bawah. Nah, kalau dalam konteks bisnis mungkin kita merasa jengkel juga kali ya. Enak bener yang di atas. Dia diam aja, yang lain bergerak sendiri. Tapi dalam konteks amal ternyata berlaku ya kayak gitu Gibo ya. Jadi multi level marketing itu seperti bisnis-bisnis itu sebenarnya mengadopsi daripada ajaran Islam sebenarnya. Ya, cuma kalau ajaran Islam itu mutlak. Ya, karena apa? Karena panutannya Nabi, perintahnya syariatnya dari Allah. Nah, multi level marketing, karakter, akhlak, perangai, postur, gestur di atas itu dinilai, nggak cukup perbuatannya doang. Jadi nggak gampang. Emang sistemnya bagus, tapi orangnya ini kurang ajar nih, culas semua. Kita begini ya. Makanya saya suka ngomong sama para bos-bos, direktur. Hai kalian para direktur, para dirut, para komisaris. Bahwa gaji yang kalian berikan kepada karyawan, gaji yang kalian setorkan setiap bulannya kepada bawahan kalian, hanya untuk mengganti sebagian kecil tenaga dan waktunya, tapi tidak membeli hatinya, karena hatinya hanya dibeli dengan akhlakmu. Baik, masih ada lagi? Ya, gimana Pak RW? Ya, RW pokoknya hari ini adalah milik Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menyimak nih pembicaraan Tosya Ustadz dengan perspektif tauhid. Nah ini masalah makar. Nah dari perspektif tauhid itu siapa yang mengajarkan makar pertama kali baik di dunia maupun di surga? Itu aja satu pertanyaannya. Luar biasa. Sebenarnya bapak-bapak sudah paham gitu loh. Ya. Kenapa ada makhluk Allah yang dia tinggal dalam surga kurang lebih 500.000 tahun, mengajarkan tauhid selama itu, kemudian memimpin sholat malaikat-malaikat selama 50.000 tahun. Hanya karena sebab ya, tidak suka keturunan serta bangsanya itu dihabisi, karena ada makhluk yang akan diciptakan namanya manusia, sehingga dia keluarlah sombongnya, tidak taatnya. Ya, kemudian ujubnya, bangga dirinya, sampai berucap, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia ya Rob. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan aku dari tanah. Muliaan mana tanah sama api? Kata iblis. Ya, korek api goceng, tanah semeter berapa di Bakayon? Ya, sudah sombong. Nah, jadi sudah ada makar yang dicontohkan oleh iblis. Jadi lulusan terbaik universitas kesombongan adalah iblis. Secara akademisi, ya, ilmu langit, kemudian dilakukan sampai diturunkan. Dan setelah selesai dikeluarkan dari surga dengan 2 garansi panjang umur sampai kiamat dan diberikan kesempatan boleh menggoda Adam keturunannya sampai hari kiamat, masih dia berbuat makar. Jadi memang biang profesor, doktornya doktor profesor adalah iblis. Itu yang dengan lamanya adalah Ajazil. Maka itu turun kepada manusia. Jadi, nah makar ini berawal dari hasad dan dengki. Ya, hasad dan dengki. Ya, maka jauhilah kita sifat hasad itu. Ya, minimal kita membaca doa atau dalam surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri hasidin idza hasad. Itu. Baca doa lagi, inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Contoh, saya pernah sampaikan sejarahnya bahwa bangsa jin itu diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Adam. Dan selama 2000 tahun tinggal di bumi, ternyata jin itu tidak ibadah. Sehingga Allah murka. Perintahkan pada malaikat, kemudian dipimpin oleh panglima jin namanya Ajazil. Turun kalian ke bumi, basmi bangsa jin.
dibasmi, nurut dia. Nah, nggak lama 2000 tahun kemudian Allah ciptakan Adam, hasut dong. Loh, bangsa saya dihabisi, ternyata Allah akan menciptakan makhluk baru. Paling juga ntar begitu. Wah, makanya ketika manusia ini tumbuh turun-temurun dari dulu, kenapa iblis itu sampai mau menggoda? Tidak ada kesempatan dia untuk bisa masuk dalam surga. Sudah ditakdirkan dan dikutuk oleh Allah untuk masuk neraka. Apa yang dilakukan dia? Menggoda manusia. Dalam rangka supaya mencari kawan sebanyak-banyaknya. Dan itu kan namanya hasut. Ya. Diawali dari contoh. Ketika seekor serigala loncat-loncat. Ingin makan buah anggur yang mengguntai atau menggantung di pepohonan. Kemudian diloncat, loncat nggak dapat, sampai berapa kali nggak dapat, turun, putus asa. Maka diteriak ke kawan-kawannya yang sesama serigala. Anggur pahit, anggur asem, anggur pahit, anggur asem. Karena dia nggak mampu. Nah, dari situlah iri, dengki, kemudian sampailah pada penyakit yang lain. Fitnah, gibah, namimah, adu domba. Terus zulmah, kezoliman. Ujungnya adalah dia akan aniaya dan sombong. Itulah penyakit yang kembali ke awal sampai iblis diturunkan Allah dari surganya. Baik, ya sepertinya waktu sudah akan berakhir ya acara pengajian kita ini, dan kayaknya kita tutup dengan doa gitu. Ya, dan pesan buat kita bersama, siapapun kita, ketika sifat hasad ini sudah masuk, kemudian biasa melakukan kezoliman, dosa itu tidak akan besar kalau tidak dimulai dari dosa yang kecil sehingga jadi dosa besar. Kalau orang sudah terbiasa al-adatu muhakama, maka itu menjadikan dirinya akan terus melakukan perbuatan dosa itu, dikumpulkan, maka dia sudah tidak ada malu dan tidak ada takutnya lagi kepada Allah, sampai pun dia posisinya sebagai apapun. Entah dia sebagai pimpinan, entah dia sebagai orang terhormat, entah dia sebagai figur, atau dia sebagai pemuka agama, pasti itu dia akan dilakukan karena sebab ya sudah tidak ada lagi yang dia takuti. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah, ya mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita, Allah menjaga kita jauh dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sum'ah, ujub, takabur, dan ujungnya sombong. Ya, karena setiap kita punya potensi sana, fungsinya fadzakir, saling mengingatkan di antara kita supaya kita bisa bergandengan tangan ke dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muawi kafi mazida, walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, berikanlah kami sesuatu yang baik yang datangnya tiba-tiba, dan kami berlindung dari sesuatu yang buruk yang kembali datangnya tiba-tiba. Ya Allah ya Rabbana, aizal Islam wal muslimin, muliakan dan hormati serta tinggikan Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jaga bangsa ini ya Allah, jaga pemimpinnya yang soleh ya Allah, jaga ulama kami, ulama yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, siapapun dari kami, warga kami yang ingin mengarah kepada keburukan, berikan mereka hidayah. Dan buat mereka yang sudah berlaku aniaya, berlaku ayah, menghancurkan, merusak bangsa, merusak keluarganya, merusak kerukunannya, maka sungguh Engkau Maha mengetahui, Kaulah sebaik-baiknya penghancur ya Allah. Ya Qahar, ya Jabbar, ya Sattar ustur auratana, ya Jabbar ujbu rawatina, ya Ghaffar ighfir dzunubana, ya Fattah iftah kulubana,
iftah lana baba, ya Rahman unzur ilaina, ya Tawwab tub alaina taubatana. Ya Allah, ya Rabbana, sayangi kami, sayangi bangsa ini ya Allah. Engkau memberikan hikmah atas semua kejahatan manusia yang dilakukan. Kaulah yang membuka tabir mereka yang telah berbuat zalim kepada mereka yang baik, mereka yang telah berbuat aniaya kepada mereka yang amanah, maka sungguh ya pembuka penuh dengan sayangmu dan cintamu buat kami. Ya Allah, ya Rabbana, tegakkan lagi, kami mendoakan institusi Polri ya Allah, mudah-mudahan dibenahi, kemudian tegak lagi, lurus lagi, amanah lagi, dan mampu menjaga pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan yang terbaiknya. Ya Allah, jadikan pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa ini, pemimpin yang takut kepadamu, yang amanah atas jabatannya, yang sayang kepada kami sebagai rakyat dan warganya. Ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah, mereka yang amanah, yang soleh ya Allah, berikan kesehatan, panjang umur, kokoh dakwanya, berlimpah rezekinya buat anak-anak kami, keluarga kami, istri kami, dan semua yang mencintai dan dicintai kami ya Rabb. Peluk kami ya Allah dengan kasih sayang, inayah dan ridhamu. Berkahi apa yang kami makan, kami minum. Berkahi Zoom Shisha TV ini ya Allah. Berkahi semua yang berada dalamnya ya Allah. Berkahi yang menengadah tangan depan dada berdoa ya Allah. Berkahi semua yang mengaminkan doa ini ya Allah. Berkahi semua yang menyimak Zoom Shisha TV ini ya Allah. Berkahi kami ya Allah, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan kembali ya usia kepada kita dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali pada episode yang mendatang, ya masih bersama dua dai berbagi di Shisha TV. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Terima kasih kepada jamaah Zumiyah dan juga Bapak dari Majelis Kopi Uduk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh